Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita akan ceritakan kisah Nabi dan para sahabat. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe, kemudian beri komentar yang terbaik untuk kami, perkembangan kami ke depannya berseda insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, pernah seketika ada seseorang yang tawaf di Mekah yang mengucapkan ya Karim, ya Karim. Kemudian Nabi SAW ini mengikuti ucapan tersebut, ya Karim yang berjalan di belakang orang yang menyebutan. Maka teman-teman sekalian berjalan bertawaf, orang Badui ini teman-teman sekalian mengucapkan ya Karim, maka Nabi yang di belakangnya pun mengucapkan ya Karim, ya Karim. Maka teman-teman sekalian merasa dia diolok-olok, maka dia menoleh ke belakang, maka terlihat orang yang tampan dan gagah teman-teman sekalian. Maka dia katakan, wahai Tuhan, apakah engkau mengolok-olok saya dan mengucapkan mengikuti apa yang saya ucapkan? Seandainya bukan dengan ketampanan dan kegagahanmu, maka saya akan laporkan daripada orang-orang di sini. Maka teman-teman sekalian, dia katakan, saya akan melaporkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka Rasulullah SAW yang pada saat itu belum diketahui, orang Badui ini belum mengetahui siapa Rasulullah SAW, siapa Muhammad itu teman-teman sekalian. Maka Nabi katakan, bagaimana engkau bisa percaya kepada Nabi Muhammad sedangkan engkau belum pernah melihatnya? Maka orang Badui itu katakan, meskipun saya tidak pernah melihat, hanya mendengar daripada sabdanya, maka saya yakin atas kenabiannya. Atas dengan sabda-sabdanya saya yakin kepada mereka, meskipun hari ini saya belum pernah melihat yang namanya Muhammad. Maka teman-teman sekalian, sentak Nabi SAW langsung memperkenalkan dirinya bahwasanya sayalah Muhammad itu, sayalah utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka orang Badui tadi ini langsung sujud mencium kaki Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, setelah sujud mencium kaki Nabi SAW, Nabi sabdakan kepada orang Badui itu, wahai Tuhan, sesungguhnya jangan engkau lakukan perkara itu. Jangan kau mencium kakiku, karena saya diutus ini bukan untuk dihormati atau diagungkan, dan perbuatan yang kau lakukan ini adalah perbuatan seorang hamba saya kepada Tuhannya. Saya diutus di muka bumi ini hanya untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan ancaman kepada orang yang mengingkari daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, datanglah Jibril, melihat peristiwa ini. Datanglah Jibril kepada Nabi SAW yang menghantar kepada salam Nabi SAW. Setelah itu teman-teman sekalian, Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, bahwasanya hamba ini Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia nanti di akhirat. Setelah teman-teman sekalian mendengar daripada sabda Nabi SAW bahwasanya hamba ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kiamat, maka hamba pun memberi jawaban kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, jika Allah Subhanahu wa taala hendak mengasap saya nanti di akhirat, maka saya akan menuntunnya juga atas makfirah, ampunan dia nanti di akhirat teman-teman sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempermasalahkan kekiran saya sebagai hamba, maka saya akan mendapat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dermawan. Mendengar daripada kata-kata ini, maka sontak Nabi SAW menangis. Maka seketika itu datanglah Jibril lagi, wahai Muhammad, berhentilah engkau menangis. Asbab daripada tangisanmu ini yang memikul ars, malaikat yang memikul ars sekarang ini lupa dengan tasbihnya sehingga arsnya Allah Subhanahu wa taala bergoyang. Maka teman-teman sekalian, Jibril sampaikan, wahai Muhammad, sampaikan kepada hambamu tadi ini, umatmu tadi ini, orang Badui ini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan bersamakan engkau nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar daripada pesan Allah Subhanahu wa taala yang dihantar oleh Jibril disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sontak orang Badui ini langsung menangis, berterima kasih, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.